Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fihir dari Bekasi. Saya mau menanyakan soal tadi yang mujahadah, ijtihad, dan jihad. Saya mau nanya poin yang keduanya, ijtihad. Ijtihad itu kan berarti pemikiran-pemikiran baru, filosofi-filosofi baru, solusi baru. Bagaimana mungkin bukan fatwa tapi seperti hal-hal yang baru untuk kemaslahatan umat. Cuma yang saya lihat misalkan ada hal-hal baru yang baik sebenarnya untuk umat di media sosial, di Instagram atau di Facebook, itu selalu dikait-kaitan dengan ditabrak-tabrakan dengan hadis Al-Quran, dan selalu ujungnya yang hal baru itu salah gitu. Jadi misalkan ada hal baru apa gitu, terus selalu dikatakan itu bukan ajaran Nabi atau Oke, jelas. Oke, pertanyaan sudah sangat jelas, sudah mengerti lah dia. Ya, oke. Berikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabdari Sentul. Pak Muzamil, kayak Muzamil, Mas Muzamil. Kerasaan saya sedang mengalami kerasaan yang sama tentang jihad dalam antar. Saya akan bertanya, saya akan menjelaskan apa sih itu baik dan apa itu jahat. Menurut Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiment, baik untuk menjawab apa itu baik dan apa itu jahat, maka ada dua jawabannya. Yang pertama, jika baik dan jahat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ketetapan hukum, maka baik dan jahat itu adalah milik penguasa, karena hukum ditetapkan oleh penguasa. Jawaban kedua adalah adanya suatu baik dan jahat itu yang tidak bertentangan dengan rasionalitas. Oke, itu pengantarnya. Apa sih keresahan saya ketika sekarang Pak Kiai Muzamil, kita berbicara tentang, kita akademisi ya, berbicara tentang ekonomi Islam, maka rujukannya itu selalu pada pendapat ekonom yang beragama Islam dan menafikan pendapat ekonom, pendapat-pendapat baik yang tidak beragama Islam. Contohnya pendapat baik dari Adam Smith atau dan lain sebagainya. Ketika kita di ekonomi Islami atau di ilmu sosial Islam, sama juga gitu. Oke, pendapat Adam Smith itu tidak diterima dalam ekonomi Islam. Maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi yang berkembang saat ini, keilmuan ekonomi Islam itu hanya bersifat ilmu-ilmu normatif dan ilmu positifnya tidak berkembang. Dampaknya apa, Pak Muzamil? Dampaknya praktek ekonomi Islam itu berkembang dan akademisnya tidak berkembang karena ilmu-ilmu ekonomi Islam itu tidak boleh dari pendapat yang tidak Islami. Makanya dampak selanjutnya adalah praktek-praktek yang dikatakan praktek ekonomi Islam itu praktek dalil yang dipesan. Contohnya, sekarang kita butuh pembiayaan bersifat ABC, maka dalil-dalil dipesan untuk dicarikan dalil pembenarannya. Pertanyaan saya adalah, apakah dibenarkan pendapat baik yang tidak dari agama Islam menjadi pendapat ekonomi Islam sehingga nantinya ilmu akademis ekonomi Islam itu berkembang? Begitu. Oke, saya kira sangat jelas. Pak Muzamil insya Allah akan menjawab. Oke, berikutnya Mas. 5 orang ya, cukup ya. Ya, silakan langsung Pak Muzamil, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya yang tadi, kalau kita biasanya ada perdebatan, biasanya kan salah satu dalil orang-orang yang berbicara agama itu, saya sering di ini kan An-Nisa ayat 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Artinya selalu yang jadi patokan itu istilahnya lulusan mana, sudah hafal berapa hadis dan sebagainya gitu. Tapi saya punya saya karena yang saya hampir 2 tahun mengikuti Cak Nun gitu. Walaupun sumbernya dari saya orang Sunda,
pernah di Surabaya, jadi agak-agak tahu Jawa Timuran. Nah, saya kenalnya teringat Cak Nun itu juga lewat Mbah Jiwo gitu, Mbah Jiwo Tejo. Jadi baru ketika Saya memang selalu mengenalkan murid-murid saya. iya. jadi saya sih sebenarnya pengen aktif di Loh, ini serius, murid saya yang pertama itu Cak Nun. Nah, kakak kelasnya itu Gusmus gitu loh. Nah, saya kalau rujukannya seperti itu saya bingung istilahnya yang sahih itu mana. Jadi saya punya tafsir saya itu kan ada hadis bahwa innamal a'malu binniyat. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasul karena dunia, maka dia hanya dapat dunia. Karena istri hanya dapat istri, dan kalau karena Allah dan Rasul, maka dia akan Allah dan Rasul. Nah, saya punya istilahnya tafsir saya ketika berdebat dengan orang itu, saya hanya yang menyampaikan itu punya kepentingan atau tidak. Kalau dia tidak punya kepentingan, saya ambil. Tapi kalau dia punya kepentingan gitu loh, artinya mengajak saya untuk menjadi pengikutnya atau dipaksa harus ikut pendapatnya dia gitu loh. Itu maka saya tidak setuju, boleh gitu loh, tidak setuju dengan dia. Jadi saya menentukan benar apa tidaknya itu berdasarkan kepentingan itu, karena saya kalau Cak Nun itu selalu teringat dengan di surah Yasin yang wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, saya yang selalu teringat dengan Cak Nun, kebetulan saya di Surabaya itu sekolahnya dan masjidnya namanya Aqsal Madinah gitu loh. Dan yas'a itu apa? Kenapa istilah di situ ada kata yas'a gitu loh? Saya bisnisnya di internet gitu, berbasis internet, dan itu yang mungkin jihad saya. Makanya saya menarik diri dari lingkungan Cak Nun. Saya merasa bahwa saya ingin istilahnya bukan mengenalkan Cak Nun, sudah terkenal gitu loh. Cuman bahwa mungkin saya semacam reviewer gitu, bahwa banyak orang ustadz istilahnya mencari kebenaran. Karena saya juga ketika saya bisnis saya bangkrut, ya sama seperti orang-orang datang ke agama supaya bisnis saya maju lagi, tapi saya merasa bahwa itu salah gitu loh. Akhirnya ketemu Cak Nun, bahwa yang harus dituju ya Allahnya itu gitu loh. Dan alhamdulillah selama 2 tahun saya bangkrut, ya saya menikmati itu gitu loh, dan saya bersyukur gitu loh. Ya, artinya dalam artian, cuman gini Bu, dalam artian bukan bersyukur kalau saya nggak bangkrut, mungkin saya juga nggak belajar Cak Nun gitu loh, nggak menemuin apa yang saya, dan itu istilahnya berharga bagi saya, bukan bangkrutnya itu ya. Saya berharga pelajaran yang saya Cak Nun, yang saya bisa merdeka gitu loh, bisa, karena saya terus terang besarkan yang punya cita-cita memurnikan Islam gitu loh, di ini. Dan saya juga merasa kebobrokan juga ada di situ ketika dan saya melihat Cak Nun juga sebenarnya pengen membantu orang-orang yang pengen memurnikan Islam itu, Islam bangkit lagi, tapi mereka justru terjerumus kepada yang tidak yang seharusnya mereka cita-citakan gitu, karena tergoda ini dan ininya. Betul. Nah, itu yang kemudian yang terakhir kan ada di hadis itu bahwa berfatwalah kepada hatimu gitu loh. Tapi ada ayat bahwa pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun gitu. Nah, kapan kita berfatwa kepada hati ketika dan kapan kita bertanya kepada ahli zikri gitu loh. Dan kenapa ahli zikri? Bedanya dengan ulama apa gitu. Itu aja mungkin. Sangat bagus, dan saya kira tinggi sekali kemuliaan kita. Ada pertanyaan sedalam itu, secomplicated itu, dan sekhusyuk itu, jam 2:04 pagi. Ya. Saya kira
malaikat sangat terharu ya, dan Anda akan dibangkitkan dari kebangkrutan materi. Ada buku Canon yang saya bolak-balik baca, yaitu Tuhan Pun Berpuasa. Ada satu di situ bahwa pada saat tertentu kamu harus berpuasa dari kekayaan, tapi pada titik tertentu kamu harus berpuasa dari kemiskinan gitu. Nah, saya sekarang mau nyari duit sebanyak-banyaknya gitu kan. Itu loh. Dan tapi ya tentu bukan untuk saya nikmatin dan sebagainya. Ada setiap orang Anda masing-masing yang tahu. Ya. Kalau Anda menemukan satu momentum di mana kekayaan membuatmu dekat kepada Allah, carilah kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau engkau menemukan bahwa kekayaan mengancam kedekatan dengan Allah, maka tahanlah, kan begitu. Karena saya pernah merasakan bahwa kemiskinan, kepakiran karena dulu saya apa aja punya gitu loh. Pada ketika bangkrut saya harus karena hampir pakir gitu loh. Pakir dan saya merasakan betul gitu loh, dan memang di situ saya harus keluar dari kepakiran ketika kepakiran itu mengancam iman saya, kepercayaan diri saya gitu loh. Dan itu buku itu saya bolak-balik baca dan ya Mas, amin, amin, alhamdulillah. Ya, silakan berikutnya Mas. Assalamualaikum. Nama saya Wahyu Fajar Utama dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah kerja di Jakarta. Ini sedikit kegundahan dari saya. Betul saya alhamdulillah diberikan kesempatan Allah kerja di kantor pengacara, dan kebetulan dengan tema fikih ini. Jadi ketika saya belajar di hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bahwa suap itu adalah hal yang terlarang, tidak boleh. Di Islam pun mengatakan seperti itu. Tapi dalam prakteknya ketika kami berpraktek, ada beberapa hal yang kita diharuskan untuk memberikan suap. Contohnya ketika membuat sebuah perizinan perusahaan, sebenarnya kita sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangannya, tapi tidak diberikan atau lama diberikan terkait karena tidak ada uang suap, kalau istilah bom. Ya. Nah, itu keluhan semua yang berurusan dengan birokrasi, tidak hanya di bidang hukum, itu semua developer semua juga mengeluh hal yang sama kepada saya seperti itu. Dan mari kita dengarkan bersama apa kata fikih Muzamili tentang itu. Terus terkait kalau misalnya di laporan kejahatan juga misalnya ke pidana, bahwa ada masyarakat yang terkena dikriminalkan, terus kita melaporkan ke kepolisian melihatnya karena kita adalah law firm, kantor pengacara, bahkan memandang bahwa ini punya uang, padahal kere juga. Kalau ketika kita melampirkan keluhan, polisi banyak kan, walaupun tidak semuanya tidak memproses karena nggak ada pelicinnya. Sedangkan kalau kita tidak memberikan, tidak diurus. Nah, kalau kita memberikan, suap, berdosa. Begitu juga ketika kita berpraktek di pengadilan, kita harus memberikan sumbangan sogokan kepada hakim, karena dari pihak lawan yang dalam pembuktian menurut kita tidak salah, harus dilakukan seperti itu. Iya Mas, ada ribuan momentum dan contoh seperti itu. Saya kira masalah yang jelas Pak Muzamil. Terima kasih, Cak. Saya biasanya sudah jawabin ke mereka. Cuman kita ingin dengarkan kaifa al-Muzammili yaqulu an hadha su'al, ya. Terima kasih Cak Nun untuk kesempatan terakhirnya. Saya ingin bertanya soal fikih, Pak Muzamil. Kalau kita lihat dari sejarahnya kan, fikih memang macam-macam ya. Ada berbagai macam fikih, yang Sunni 4 yang populer, yang Syiah yang 2 yang populer, dan lain-lain. Saya melihat ada sebagian masalah dalam fikih klasik kita. Contohnya misalnya di 2015 parlemen Pakistan itu mau ngesahin undang-undang pelarangan pernikahan anak kecil, anak di bawah umur. Tapi kemudian ditentang oleh sekelompok masyarakat karena dianggap melanggar fikih. Dalam fikih itu yang menurut mereka anak kecil itu ya boleh dinikahin oleh walinya. Apakah kita nggak kebayang gitu, anak SD 6 tahun itu dinikahin sama orang tuanya ke orang lain, dan itu benar secara fikih menurut mereka. Kemudian yang kedua, contoh lain,
ISIS ketika menaklukkan satu daerah, mereka tangkap itu tawanan perangnya, itu mereka jual di pasar dengan ditempelin tarif. Nggak ada bedanya dengan kita beli celana dalam di Indomaret gitu, ada tarifnya 1.000, 2.000. Nah itu menurut saya problem di beberapa fikih klasik kita. Nah sebenarnya jawabannya NU sejak Muktamar ke-27 kalau nggak salah di tahun 89 itu sudah mencetuskan bahwa NU itu bermadhab secara manhaji, jadi tidak lagi mengikuti qauli fikih ulama-ulama terdahulu, tapi bermadhab secara metodologinya yang dipakai gitu, bukan kesimpulan hukumnya yang dipakai. Nah, bagaimana pandangan Kiai Muzamil soal hal tersebut? Jadi problematika di fikih klasik kita, karena kedepannya rasanya agama yang akan bertahan itu agama yang menghargai kemanusiaan. Kalau kita nggak bisa menghargai kemanusiaan orang lain, itu rasanya agama kita nggak akan selamat. Dan untuk bisa menghargai manusia itu rasanya nggak bisa lain. Islam itu harus kembali ke akarnya, harus kembali ke esensi dasarnya, yaitu cinta. Sebagaimana Nabi sabdakan bahwa asasku adalah cinta, dan itu hanya bisa dicapai menurut saya itu via tasawuf. Mohon tanggapan dan penjelasannya Cak Nun dan Cak Sujiwo Tejo. Mbah Kiai Muzamil, terima kasih. Pak Muzamil, ada satu lagi pertanyaan saya. Tadi lupa masalah saya ngelihat sekarang sejak saya bangkrut sih banyak buku-buku yang jadi bestseller di toko buku itu masalah rezeki, buku-buku masalah rezeki. Saya mau nanya, ada nggak dulu istilahnya kitab-kitab klasik yang membahas rezeki secara detail gitu loh, bab rezeki, atau saya belum pernah dengar sih gitu loh. Nah, artinya ada nggak bab rezeki, atau bahkan mungkin karena yang saya tahu kitab-kitab klasik itu kebanyakan misalnya akidah, fikih dan sebagainya, yang masalah rezeki kayaknya sih belum ada, tapi nggak tahu apakah ada atau tidak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Muzamil, silakan. Baik, terima kasih. Ini semua pertanyaan ini akan membuat fikih Muzamili semakin tidak bertepi. Iya, berjilid-jilid ini jadinya. Terima kasih, ini sumbangan Anda semua. Baik, tadi maaf saya tidak mencatat, nih Mas Hendra yang mencatat, karena saya termasuk yang gagap teknologi. Saya nggak bisa mencatat, dari tadi mencoba. Ini Mas Hendra yang mencatat pertama masalah sumber adalah hukum, gitu ya. Yang pertama kan masalah sumber apa? Ya, ijtihad. Ya, baik. Jadi begini, saya sudah mengatakan bahwa fikih itu yang ada telah menyempitkan diri, gitu ya. Jadi sumber hukumnya itu dipersempit. Jadi bukan Al-Quran secara keseluruhan, bukan hadis secara keseluruhan, atau kalau di revolusinya bukan syariat Allah secara keseluruhan yang dijadikan sumber hukum oleh fikih. Gitu ya. Saya tahu yang dijadikan sumber hukum oleh fikih-fikih yang ada itu kalau Quran secara keseluruhan itu kan sudah syariat full, gitu ya. Terus hadis secara keseluruhan kan full. Ini enggak. Sudah tadi syariat itu dipecah menjadi 3, akidah, fikih dan akhlak. Terus fikih ini sumbernya merujuknya kepada Quran dan hadis, kepada ayat-ayat yang disebut dengan ayatul ahkam. Hadis juga hadis ahkam. Jadi jika dikasih lagi Quran yang 6.666 ayat itu dicoba yang bicara masalah hukum yang mana? Nah, yang bahasanya bahasa hukum. Nah, bahasa hukum itu bahasa diwajibkan kepadamu, diperintahkan, Allah memerintahkan begini. Itu bahasa hukum. Bahasa hukum itu perintah dan larangan yang kaitan dengan perbuatan. Ini saya revolusi. Kenapa kok seperti ini? Gitu ya. Mesti akan merujuk kepada secara keseluruhan. Ya kan? Apa? 800 ayat. Berapa persen kalau 800 dari 6.000? Ya sudah gak penting berapa persen. Berapa? Oh, 12%. Alhamdulillah.
Ini kalau Cak Nun muridnya beliau, ternyata alhamdulillah murid saya bisa menjawab. Alhamdulillah 12%. Ya, menurut ini murid yang kuliah di 2 universitas, itu fakultas ini 12% berarti kalau 800. Nah, ini kan penyempitan fikih, pemiskinan fikih. Itu, iya apa enggak? Sekarang begini. Jadi akhirnya fikih itu hanya merujuk kepada ayat-ayat yang sebut ayat ahkam tadi. Padahal sekarang coba, apa kisah itu tidak kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf? Itu kalau tadi masalah ekonomi Islam, apa itu tidak menjadi sumber hukum? Kisah Nabi Yusuf bagaimana mengatasi paceklik di Mesir, itu mestinya menjadi sumber ekonomi Islam. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam fikih, karena itu dianggap bukan ayat ahkam, itu kisah. Kisah itu bukan rujukan fikih. Nah ini kok bisa begini? Maka fikih Muzammili semua itu, baik yang kisah, baik yang bahasa apa, itu semua harus menjadi sumber mata air fikih. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu saya kira, bahkan semua bukan hanya ayat ahkam itu. Gak usah pakai ayat ahkam. Semua yang ada dalam Quran dan hadis itu tergantung sudut pandang kita. Kita ambil ini bisa. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah merasa takut dan gelisah soal masa depan dan rezeki. Bila menggunakan idiom Islam, ekonomi siklikal adalah ekonomi yang kafah. Kafah berarti menyeluruh, maksimal, dan total. Ibarat kurva, kafah adalah lingkaran sempurna, maka ekonomi siklikal adalah ekonomi yang memperhitungkan segala kemungkinan parameter dalam proses pengambilan keputusannya. Di dalam termaiyah, ekonomi siklikal ditempuh manusia dengan kesadaran khalifatullah, atau setidaknya dalam proses menuju kesadaran khalifatullah. Orang ma'iyah memahami 3 tingkatan kesadaran kemanusiaan. Pertama, anna insan atau aku manusia, yaitu tingkat kesadaran yang bersifat ego eksistensial. Di tingkat ini, kesadaran kemanusiaan berfokus pada upaya menjadi manusia menjalani kehidupan dalam rangka mencatatkan pencapaian-pencapaian. Kedua, anna abdullah atau aku hamba Allah. Setiap laku manusia merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah, sehingga ketepatan pada syariat menjadi misi utama. Ketiga, khalifatullah. Seorang khalifatullah meletakkan cinta kepada Allah sebagai lembaran hidup, sehingga semua pilihan laku hidupnya merupakan aktualisasi cinta tersebut. Diri seorang khalifatullah lebur dalam perayaan cinta, tidak saja kepada sesama, tetapi juga kepada angin, embun, sapi, rerumputan, bebatuan, dan semua ciptaan Tuhan yang membentuk dunia seisinya. Bila seseorang memiliki tabungan yang cukup untuk biaya haji dan sehat jasmaninya, maka seseorang dengan kesadaran anak insan akan mendaftar dan menjalani proses haji sebagai bentuk pencapaian individu. Berziarah ke tanah suci
Menyandang prestis gelar haji, seseorang dengan kesadaran anna abduwah akan juga berhaji, tetapi dengan dorongan menyempurnakan rukun Islamnya. Sementara seseorang dengan kesadaran halifatullah, meski tabungan cukup, kesehatan prima, kerinduan berhaji juga tinggi, sebelum mendaftar akan tengok kiri kanan dulu. Adakah saudara atau tetangga di sekeliling yang masih sehari makan sehari puasa? Adakah anak yatim dalam jangkauan lingkungan yang kelelaran nasibnya? Bila ada, dia akan malu sendiri dan menyadari ada kewajiban lain yang lebih mendesak daripada berhaji. Dia ingat tantangan Al-Ma'un dan terpanggil mengaktualisasikannya. Dia mengalah sementara waktu, memendam kerinduan berhaji demi menyelenggarakan sesuatu mekanisme ekonomi yang mampu menolong tetangga miskin dan yatim. Itulah ekonomi siklikal. Peristiwa ekonomi mewujudkan tidak sekedar pengolahan faktor produksi atau pertemuan demand and supply. Terdapat pelibatan hal-hal yang dalam pandangan mainstream tidak harus dilibatkan. Persepsi laba rugi sedemikian cair tak tergantung timbangan debit kredit, namun sejauh mana hati terasa ayem. Kepada orang ma'iyah jangan berkhotbah tentang ideologi ekonomi, apalagi yang dimaksud ideologi ternyata sekedar kapitalisme atau sosialisme. Baru dilihat dari konsep kepemilikan saja, keduanya sudah terbukti sendau gurau. Kapitalisme dengan segala derivisasinya menekankan kepemilikan individu sebagai hak dasar. Adam Smith dalam The World of Nation, kitab awal kaum kapitalis, menyatakan bahwa pengerjaan, keuntungan pribadi yang individual, dan tanpa batas demi menumpuk hak milik akan meningkatkan kesejahteraan bersama. Faktanya, kapitalisme membuat manusia makin rakus. Ketika kerakusan terakumulasi dalam satu kepentingan besar, yang terjadi adalah bencana. Sementara sosialisme mengidealikan adanya kepemilikan kolektif atas sumber daya, jargonnya utopis, mengkitakan aku. Kita dalam jargon ini adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama berwujud negara dijalankan pemerintah. Di titik ini kecelakaan sejarah kerap tak terhindar. Pemerintah menjadi kita, di dalam kita. Pemerintah makmur sejahtera, rakyat hanya mendapat sia-sia. Patokan ilmu kaya miskin bagi orang ma'iyah sangat jelas. Ketika ditawari menjadi mulkan nabiyah dengan jaminan bergunung-gunung emas, lautan minyak, dan kekayaan jenis apapun terserah mau jetikan jari, Rasulullah memilih cukup menjadi abdan nabiyah. Rasulullah sangat kaya raya, tetapi harta pribadi beliau sengaja ditanam untuk membangun perekonomian daerah. Untuk keperluan sehari-hari, Rasulullah memiliki cukupan, pas tengah-tengah. Dimensi keteladanan ini kemudian terpahami, tidak tentang kuantitas, melimpah, namun tak bermanfaat bagi orang banyak, apalah guna. Maka orang ma'iyah elek-elek bersetia berjamaah pada pilihan Rasulullah, menjunjung tinggi martabat yang sama sekali tidak bergantung pada uang dan segala anasir kekayaan duniawi. Seorang sopir taksi bisa memilih strategi mendapatkan penumpang, apakah melaju kencang demi melintasi lebih banyak kemungkinan titik keberadaan calon penumpang, atau berjalan lambat-lambat agar lebih awas melihat kiri kanan jalan. Tetapi, adakah jaminan keberhasilan? Siapakah yang menyusun skenario seorang calon penumpang keluar gang lalu nyegat taksi yang kebetulan pas lewat? Inilah momentum yang menjadi batas cakrawala ekonomi siklikal. Bekerja keras sebaik-baiknya sambil menyerahkan hasil akhir kepada pemilik segalanya, yang penting nyupir dengan benar. Taat aturan, tak membahayakan pengguna jalan lain,
Urusan penumpang, Allah yang akan menciptakan momentum cegatannya. Profesi sopir taksi dalam fragmen ini bisa diganti dengan jenis pekerjaan halal lainnya. Cegatan penumpang bisa diganti dengan momentum rezeki apapun, tetapi pola tawakal ekonomi siklikal orang ma'iyah tak berubah. Bekerja keras sebaik-baiknya sambil menyerahkan hasil akhir kepada pemilik segalanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.